Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran air radiator, water pump plus oli mesin yang bercampur dengan air radiator. Jadi simak saja pembahasan kali ini dengan secara maksimal. Jadi komponen radiator ya, komponen radiator seperti ini kan begini lur. Gini ya, posisinya begini, terus di sini begini, gini ya, dan di dalam sini ada yang namanya ini kipas atau istilahnya baling-baling untuk memutar air radiatornya. Nah seperti ini ya, dan perhatikan ditutup sini ada lubang. Nah, ini ada lubang, di sini ada lubang ya, ada lubang di tengah-tengah sini. Nah ini kan lubangnya tembus seperti ini, dan di sini letak seal water pump. Di sini letak seal water pump, tepatnya modelnya seperti ini di sini. Nah. Dan di sini ada seal oli, seal yang jurusan water pump, tapi di sini ada seal oli untuk menahan oli. Nah ini sealnya seperti ini, tapi ini udah rusak loh. Nah seperti ini ya. Terus di sini ada laker, di sini ada lahar. Ya, ada lahar seperti ini, dan asnya ini masuk dari sini, asnya masuk dari sini ya, seperti ini. Paham ya, seperti ini. Dan jika teman-teman mengalami air radiatornya bocor, jika mengalami air radiatornya bocor ya, itu bisa masalahnya dari sini, dari seal water pump ya, dari seal water pump sini, seal water pump yang gesek sini, ini sudah mulai kalah, otomatis airnya akan bocor, netes keluar dari lubang ini ya, keluar dari lubang ini. Pemahamannya seperti itu. Ini rusak, seal water pump ini rusak, modelnya seperti ini ya, otomatis air akan keluar lewat sini, lubang sini. Pertama, untuk masalah air radiator yang bocor ya, dari sini pertama. Terus jika oli mesinnya dimasuki air radiator ya, itu bisa terjadi dari ini packing block yang di sini lur, sambungan kopnya di sini ya, bagian sini di depan stutnya ini lur. Kalau bagian belakang ini kan namanya blok, di sini blok ya, tapi di sini kop. Jadi sambungan yang di sini, tepatnya packing yang ini. Jika setelah diganti packing akan tetapi masih bocor, masih olinya itu bercampur dengan radiator, masih bercampur dengan air radiator, itu bisa terjadi dari antara blok, muka blok dan muka kop itu sudah ada kemincengan atau sudah tidak presisi lagi. Walaupun dikasih packing baru, tapi masih kemasukan air. Untuk ke dalam mesinnya, cek bagian di sini dulu, dan juga kerataan atau kepresisian dari sambungan blok kopnya. Itu apabila mengalami oli mesinnya bercampur dengan air radiator. Dan jika air radiatornya bocor, itu teman-teman harus fokus di sini, fokus di seal water pumpnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian oli
yang keluar dari sini, oli bocor yang keluar dari sini. Seperti di awal video tadi, ini kan posisinya begini lur. Ini untuk water pumpnya. Sini water pumpnya ya, dan ini ada kipasnya di sini kan. Kipasnya di sini, otomatis airnya bergelimang di sini atau nampung di sini dulu. Apabila seal water pump ini, dia akan masuk lewat sini dan keluar ke sini ya. Dan tadi di sebelahnya ini kan ada seal ya, seal oli. Kan di sini masuk ya, di sini masuk ke sini, ke kop silinder. Gelap lur. Nah, ini kan posisinya masuk di sini. Nah, jika di bagian ini ada rembesan oli dan o-ring di sini tutup kop ini tidak ada yang rembes. Tapi di bagian sini ada yang rembes, berarti otomatis olinya keluar dari lubang sini. Jika keluar dari lubang sini, berarti selnya ini yang sudah mulai aus, harus diganti. Nah, tapi anehnya lagi, jika teman-teman sudah ganti sel ini ya, sudah ganti sel ini, akan tapi masih rembes. Jadi cek bagian sini, ini kan ada o-ring ya, ada o-ring. Jika ini sudah diganti masih rembes, ini sudah diganti masih rembes. Jadi masalahnya teman-teman harus cek bagian yang ini. Cek bagian nih, asnya ini. Nah, jika asnya sudah seperti ini, dia akan bocor juga loh. Dia akan bocor juga, perhatikan ya. Nah, ini kan kegores ya. Ini kan posisi selnya di sini. Kita masukkan dulu sini. Ini kan begini lur. Nah ya, lihat dengan seksama. Oke, ini posisinya di sini. Jadi jika as ini sudah mulai seperti ini, sudah mulai kalah atau tergores, di bagian ini sudah tergores, di sini sudah tergores ya, dia akan bocor juga. Oli mesin akan bocor juga walaupun sudah diganti sel baru ya, karena ini sudah tergores. Sama kasusnya dengan misalkan as Pursnelang itu ya, as Pursnelang motor bebek, jika asnya sudah tergores pasti akan rembes juga walaupun diganti sel baru. Apalagi ini, karena ini muter mengikuti irama mesin, karena ini berhubungan ke cowakan noken as centilan ini. Jadi dia muter mengikuti irama gas. Jika digas ini akan muter cepat, pokoknya mengikuti putaran noken as lah, intinya seperti itu. Jika ini sudah mulai aus seperti ini, walaupun diganti sel baru, terus diganti sel water pump baru, dia akan tetap bocor ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Oke, kita ulang dari depan. Jika air radiator bocor ya, jadi teman-teman harus cek seal water pump yang pertama. Terus yang kedua, jika oli mesinnya bercampur dengan air radiator, itu bisa terjadi dari packing ini sudah mulai aus. Dan jika setelah diganti packing baru tapi masih air radiatornya masih masuk ke dalam mesin ya, jadi harus cek kepresisian sambungan kop dan bloknya ya. Oke, terus yang ketiga, jika oli mesinnya netes di bagian area sini, itu berarti selnya ini, selnya minta ganti sel oli yang ada di sekitaran seal water pump. Jika sudah diganti seal masih rembes, jadi teman-teman cek bagian asnya. Kan seharusnya ini rata seperti ini, mulus ya, akan tapi ini sudah kalah. Ini kasus yang terjadi di saya. Kenapa ya? Ini kan dibongkar ya, ternyata setelah dipasang ulang terjadi bocor. Setelah saya cek, air radiatornya bocor, terus seal water pumpnya kalah. Setelah saya lepas, ternyata as ini juga mulai aus.
Jadi ini masih harus ganti, ini harus cari pennya dulu, dari asnya ini untuk memperbaiki sepeda motor yang bocor air radiatornya loh. Dan jika teman-teman mengalami bunyi kit 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 di sekitaran air radiator, di sekitaran ini kop silinder, itu bisa dari ini juga timbulnya suara kit 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 seperti itu, bisa dari sini, dari seal water pump yang sudah mulai KO. Otomatis jika sudah bunyi seperti itu, tidak lama lagi dia akan bocor, air radiatornya akan bocor ya. Dan juga ini di sini ada yang namanya termostat. Ini yang dinamakan termostat. Termostat ini berfungsi jika air radiator sudah panas. Di dalam sini ada sistem buka tutup. Apabila airnya sudah panas ya, dia akan membuka dan air akan keluar. Dia akan mengalir ke radiatornya. Karena termostat ini sudah berfungsi atau sudah mulai membuka. Dan jika airnya sudah dingin, dia akan nutup lagi. Nah, seperti itu. Jika panas, dia akan buka. Di dalam sini ada sistem buka tutup ya, di dalam termostat ini. Nah, jika teman-teman air radiatornya ada ya. Terus tapi mesinnya panasnya luar biasa dan di speedometer itu ada tanda merah. Tapi air radiatornya masih ada di dalam sini, di dalam tabung sini ya, di dalam sini air masih ada, cuman tanda merah nyala. Berarti termostat ini sudah tidak fungsi, tidak membuka pas posisi mesin panas ya, paham ya. Air radiator dicek di tampungan sini, di dalam sini masih banyak, tapi tanda merah itu nyala, tanda merah di speedometer nyala. Berarti termostat ini tidak berfungsi. Karena seharusnya pas air sudah panas, di sini akan membuka. Berarti jika tidak membuka, termostat ini harus diganti supaya motornya kembali maksimal dan kembali normal. Jadi pemahamannya seperti itu. Karena untuk air radiator itu sangat berpengaruh pada suhu panas mesin untuk tipe motor-motor yang menggunakan air radiator. Jadi pemahamannya seperti itu. Bila teman-teman ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Jadi ceritanya begitu lur, atau tekniknya begitu ya. Jadi bagi teman-teman lebih baik seperti yang sering saya bilang, pahami kinerja sebuah spare part, agar tidak salah memperbaiki. Intinya seperti itu. Kalau memperbaiki sesuatu tanpa mengetahui fungsinya, itu nanti akan ribet sendiri, tidak tahu di mana letak permasalahannya. Nah, jika teman-teman sudah tahu letak permasalahannya, jadi untuk mengambil langkah perbaikannya itu teman-teman bisa jadi gampang. Intinya seperti itu loh. Ya toh memang kalau memang mau belajar teknik tentang sepeda motor itu memang agak sulit ya. Asalkan giat belajar pasti bisa seperti itu. Karena saya tidak belajar bersekolah, saya cuma langsung belajar otodidak, langsung terjun ke pekerjaannya lur, tanpa sekolah dulu. Tapi intinya kalau ingin belajar ya harus teliti, pahami dulu fungsinya ini apa, terus ini fungsinya di mana ya, supaya tidak salah di dalam perbaikannya. Ya kalau memang jadi mekanik ini agak sulitnya gimana ya, kadang ada suka dukanya. Kalau misalkan masalah dukanya ya, begitu motor sudah jadi dirakit ya, setelah dibunyikan terjadi bunyi yang kurang halus apa gimana, itu harus dibongkar lagi. Itu yang namanya duka. Dan sukanya ya sekali rakit langsung jos, itu
akan bikin bahagia. Itulah suka duka di dalam perbaikan motor. Dan pesan saya, jika ingin belajar jangan pernah menyerah, supaya ilmu bisa didapat, dan juga harus berani berkorban biaya, tenaga, dan pikiran. Jadi seperti itu lur. Oke, terima kasih, semoga ocehan kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.